Hai guys, jumpa lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal tes SKB pemerintah daerah. Ini adalah soal umum untuk semua formasi SKB pemerintah daerah. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, biar kami makin bersemangat untuk membuat video soal lainnya. Oke teman-teman, dalam video ini ada 16 soal tentang pemerintah daerah yang umum yang akan kita bahas. Nanti, setiap saya selesai membacakan soal, akan ada jeda sekitar 3-5 detik. Setelah itu, saya akan berikan jawaban dan pembahasannya. Saya berikan tips juga buat teman-teman yang paling penting dalam menjawab soal SKB ini adalah fokus dan jangan panik, serta tetap berkonsentrasi terhadap soal yang ada ya. Yang paling terakhir adalah jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soalnya. Baiklah, mari kita mulai saja ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang A. Keuangan negara, B. Keuangan daerah, C. Pemerintah daerah, D. Tata kelola laporan keuangan daerah, atau E. Sistem pelaporan laporan keuangan daerah. Jawabannya adalah C. Pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Soal nomor 2. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh A. Kepala daerah, B. Kepala daerah dan DPRD, C. DPRD, D. Kepala daerah, DPRD dan unsur perangkat daerah, atau E. Kepala daerah dan jajaran muspika. Jawabannya adalah B. Kepala daerah dan DPRD. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan. Lanjut soal 3. Dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat adalah A. Perkada, B. Perda, C. Undang-undang, D. Peraturan pemerintah, atau E. Peraturan menteri. Jawabannya adalah B. Perda. Perda atau peraturan daerah adalah dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan daerah. Soal nomor 4. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi disebut A. Dekonsentrasi, B. Otonomi daerah, C. Desentralisasi, D. Tugas pembantuan, atau E. Tugas pelaksanaan. Jawabannya adalah C. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Soal nomor 5. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut A. Dekonsentrasi, B. Otonomi daerah, C. Desentralisasi, D. Tugas pembantuan, atau E. Tugas pelaksanaan. Jawabannya adalah D. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kota atau kabupaten yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Lanjut ke soal nomor 6. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah adalah A. Urusan pemerintahan wajib, B. Urusan pemerintahan kongruen, C. Urusan pemerintahan otonomi, D. Urusan pemerintahan pembantuan, atau E. Urusan pemerintahan pilihan. Jawabannya adalah E. Urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Soal nomor 7. Yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut adalah A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Justisi, D. Pembangunan, atau E. Agama. Jawabannya adalah D. Pembangunan. Urusan pemerintahan absolut antara lain adalah A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Keamanan, D. Justisi, E. Moneter dan fiskal nasional, dan F. Agama. Lanjut kita ke soal nomor 8. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah A. Pendidikan,
B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum, D. Tenaga kerja, atau E. Perumahan rakyat. Jawabannya adalah D. Tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar: 1. Tenaga kerja, 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 3. Pangan, 4. Pertahanan, 5. Lingkungan hidup, dan 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Soal nomor 9. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional adalah bagian dari A. Urusan pemerintahan umum, B. Urusan pemerintahan khusus, C. Urusan pemerintahan wajib, D. Urusan pemerintahan kongruen, atau E. Urusan pemerintahan bersama. Jawabannya adalah A. Urusan pemerintahan umum. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional adalah salah satu bagian dari urusan pemerintahan umum. Soal nomor 10. Kepala daerah dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama A. 12 bulan, B. 5 bulan, C. 3 bulan, D. 6 bulan, atau E. 9 bulan. Jawabannya adalah D. 6 bulan. Kepala daerah dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Soal 11. Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi daerah yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan umum. A. 6 bulan, B. 3 bulan, C. 9 bulan, D. 5 bulan, atau E. 12 bulan. Jawabannya adalah E. 12 bulan. Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi daerah yang dibentuk 12 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Soal nomor 12. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit adalah A. 35 orang, B. 40 orang, C. 50 orang, D. 30 orang, atau E. 60 orang. Jawabannya adalah A. 35 orang. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit adalah 35 orang dan paling banyak adalah 100 orang. Lanjut ke soal nomor 13. APBD sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah fungsi APBD sebagai A. Fungsi otorisasi, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi distribusi, atau E. Fungsi alokasi. Jawabannya adalah C. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah APBD sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 14. Alat kelengkapan DPRD provinsi antara lain kecuali A. Badan musyawarah, B. Komisi, C. Badan pembentukan perda, D. Tenaga ahli, atau E. Badan kehormatan. Jawabannya adalah D. Tenaga ahli. Alat kelengkapan DPRD antara lain adalah 1. Pimpinan, 2. Badan musyawarah, 3. Komisi, 4. Badan pembentukan perda, 5. Badan anggaran, 6. Badan kehormatan, dan 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Soal nomor 15. Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara adalah A. Hak angket, B. Hak imunitas, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak interpelasi, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Hak angket. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Soal terakhir, untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat, quorum harus dihadiri oleh A. 3/4 anggota DPRD, B. setengah anggota DPRD, C. seluruh anggota DPRD, D. 1/5 anggota DPRD, atau E. minimal pimpinan fraksi DPRD. Jawaban yang benar adalah A. 3/4 anggota DPRD. Untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat, quorum harus dihadiri oleh 3/4 anggota DPRD. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang punya saran soal apa yang harus dibahas, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.